Hari ini hari pertama aku kerja. Selamat datang di apartemen Gati dan Erin. Sekarang aku mau nunjukin kalian part paling the best ya. Jadi setelah aku tanya sana sini dan aku trial and error pada saat aku apply kerja, itu memang aku baru ngerti guys kalau di Amerika. Habis beli barang buat kerja, udah beli sepatu, udah beli blus, sekarang saatnya pulang. The next morning. Guys, dingin. Hari ini hari pertama aku kerja. Akhirnya aku kerja di Amerika. Nanti ikutin terus aku bakal ngasih tahu tips dan trik cari kerja di Amerika ya. Aku hari ini pulang cepat karena hari ini hari Jumat. Jadi kayak mau libur Natal. Pulangnya jam 2 gitu guys. So far hari pertama sangat menyenangkan. Dan ya budaya baru, orang-orangnya juga beda, cara bergaulnya beda, kerjaannya juga beda, industri beda. Tapi baik-baik, alhamdulillah. Gitu. Nanti aku sampai rumah. Kalau udah beres semua kerjaan rumah, aku akan share ke kalian ya gimana sih tips dan trik untuk nyari kerja di Amerika. Oke? Bye-bye, tunggu ya. So, selamat datang di apartemen Gati dan Erin. Jadi pertama, kalian harus, kalau kamu harus di sini, jadi kalian nanti telepon ke yang punya, baru dibuka pintu, atau kalau kayak kita kayak kunci ini, nah habis itu tinggal dibuka. Nah ini dia lobbynya. Jadi di sini itu meja resepsionisnya. Nah di situ tempat penerimaan tamu. Kalau lagi besok ini dekorasinya. Nah ini juga bisa dipakai kalau kalian mau kerja mau apa. Ada lounge-nya juga, ini mini lounge di lobbynya. Enaknya di sini adalah kalian lihat di situ ada komputer, nah di situ ada printer juga. Jadi kalian kalau mau ngeprint itu gratis, komputer juga gratis. Ini dia, ini dia launchnya. Nah di sini juga adalah area penerimaan tamu untuk kalau misalkan kalian lihat ya. Nah di sini ada papan biliar, kalau kalian mau pada main biliar atau santai-santai bisa di sini. Dan di luar itu ada area buat kalian santai-santai juga. Tuh lihat deh. Nih tuh. Ini tuh ada api unggunnya. Kelihatan nggak ada apinya? Tuh. Nah, nanti kalau kalian naik ke atas itu ada kolam renang guys. Nah kalau kalian lihat ini adalah ruangan paket-paket. Jadi kalau kalian kayak pesan macam dari Shopee, Tokopedia sini masuknya di sini. Nah di sini adalah buat mail. Jadi kalau kalian ada dikirim dokumen, surat, itu masuknya di sini. Ini dia motornya. Nah yang paling keren ini juga ada ini nih guys. Kalau kalian masuk sini,
Nah, ini adalah package concierge namanya. Jadi kalau misalkan ada dus-dus yang tadi nggak dimasukin di ruang package, bisa dimasukin sini. Kalian cuma tinggal login aja, habis itu nanti masukin nomor ID kalian dan password. Nanti habis itu salah satu dari ini akan kebuka guys, langsung otomatis kebuka buat kalian ngambil paket. Nah, di sini itu ada toilet buat tamu. Terus ada apa guys? Yang paling aku suka di sini adalah ini juga nih. Tuh, fasilitas gymnya gede banget guys. Tuh, jadi kalian tuh udah termasuk dapat akses gym di sini gratis. Mantap banget. Lengkap ya. Dan di sini juga ada namanya oxygen room buat kalau kalian mau senam, olahraga, butuh privacy, ada kelas-kelas bisa di sini. Nah, ini adalah ruang residen-residennya ya. Ini kamar aku, bukan kamar si apartemen aku. Nah, sekarang aku mau nunjukin kalian part paling the bestnya. Kita mau ke lounge. Untuk ke lounge kalian harus punya akses. Jadi untuk naik. Oke, mari kita naik ke lounge. Tada! Ini dia lounge-nya. Bagus ya. Nah, ini dia. Jadi kalian kalau mau private bisa nih guys di sini. Tuh, jadi dia ada ruangannya lagi. Tuh, ada mejanya. Tuh, sampai ke situ. Nanti private nih guys. Tapi lounge-nya ada di luar. Di lounge view-nya kolam renang. Ini lantai 2. Kita lihat poolnya ya. Masuknya dari kamar mandi guys. Kita ke sini. Oh, kunci guys karena aksesnya ditutup. Dia poolnya, maaf nggak kelihatan ditutup. Nah, ini di depan juga, di depan lounge-nya ada area outdoor. Paling keren di sini adalah kalian bisa pakai ini guys, alat buat barbekyuan gratis. Yap, jadi inilah tour apartemen tempat Gati dan Erik tinggal. Ini kalau dari atas, lihat ke bawah kalau lonceng tadi guys. Oke, jadi sekarang aku mau jelasin ke kalian gimana caranya aku akhirnya bisa dapat kerja di Amerika. Jadi intinya kan aku itu sampai di Amerika bulan April tahun ini, tahun 2023. Terus abis aku sampai di Amerika, aku nikah dulu di courthouse. Setelah itu baru apply green card dan juga izin kerja. Alhamdulillah bulan Juni itu aku jadi apply bulan Maret. Bulan Juni aku dapat tuh izin kerjanya udah keluar. Cuman karena aku mesti ngurusin resepsi dulu di sini, kan resepsinya 30 September kemarin. Jadi aku postpone dulu tuh, nggak langsung apply buat kerja. Nah, setelah selesai semua di awal Oktober keluarga aku pada balik ke Indonesia, baru akhirnya aku mulai rapi-rapiin CV dan mulai apply kerja. Lalu asli ya guys, aku harus jujur sama kalian bahwa nyari kerja di Amerika itu nggak gampang. Prosesnya alhamdulillah untuk aku lumayan cepat, sekitar 1,5 sampai 2 bulan baru akhirnya aku dapat kerja. Tapi bener-bener prosesnya itu susah guys. Dan aku di sini mau ngasih tahu kalian
gimana sih detail prosesnya dari mulai format CV-nya, kemudian apply-nya di mana dan lain-lain. Oke, kita mulai dari format CV. Nah, format CV di Amerika itu beda guys sama Indonesia. Bedanya apa? Jadi kalau misalkan di Indonesia kan kita harus tulis tuh, kita tanggal lahirnya, kemudian jenis kelamin, agama, mungkin ada di beberapa CV formatnya seperti itu ya. Cuman kalau, dan foto. Nah, kalau di Amerika itu kita nggak pakai itu guys. Jadi yang pertama, nggak boleh sama sekali di CV itu kalian masukin foto atau jenis kelamin atau tanggal lahir. Bukan tanggal lahir, tahun lahir lah. Karena mereka tuh nggak mau kayak nyeleksi orang itu jadi bias gitu. Jadi maksudnya ada preferensi, oh maunya yang lebih muda, atau oh maunya yang perempuan, atau maunya oh ini misalkan harus dari tampang. Nah itu nggak boleh kalau di Amerika. Jadi harus CV-nya itu nggak mencantumkan hal-hal itu. Terus susunannya itu kalau di Amerika, pertama kamu tulis nama kamu atau nama kalian di atas, kemudian nggak usah pakai gelar. Nah terus nanti di bawahnya, pokoknya di bawahnya ada basic information, kayak kalian tulis email yang dapat dihubungi, nomor telepon, dan juga kota tempat kalian tinggal. Jadi nggak perlu alamat lengkap guys. Nah terus di bawahnya lagi kalian tulis nih kayak satu paragraf pendek summary tentang diri kalian. Jadi kayak gimana caranya kalian itu tanda kutip menjual diri kalian, kayak kelebihan kalian tuh apa, kalian mencari apa sih dalam kerjaan ini, kayak gitu. Setelah itu lanjut nih ke bawah. Nah di bawah ini yang diutamain tuh kalian harus tulis dulu work experience kalian. Contoh, aku sebelum kerja di sini, aku sempat punya pengalaman kerja 6 tahun di Indonesia di 3 perusahaan yang berbeda. Nah itu akan aku masukkan tuh ke dalam CV. Runut ya, dari yang paling atas tuh adalah yang paling terbaru, terus sama yang paling bawah adalah kerjaan pertama kalian. Nah di situ kalian harus kayak bikin lah apa sih namanya, kayak ringkasan ya, itu bisa dalam paragraf atau dalam bullet points. Kalau aku lebih suka dalam bullet points. Itu kayak di kerjaan kalian tuh responsibilitas kalian apa sih, kayak tanggung jawab kalian ngapain aja dan pencapaian kalian apa aja. Nah ini salah satu tips yang paling penting, mungkin bisa kalian catat kalau kalian mau cari kerja di sini. Jadi penting banget di sini itu di CV kalian harus nulis secara jelas dalam kuantitas angka ataupun hal yang dapat diukur pencapaian kalian di pekerjaan kalian sebelumnya itu apa. Contoh, aku kan apply-nya sebagai sales di sini. Nah, jadi aku tuh tulis tuh kayak misalkan di pekerjaan aku yang di PTA itu aku berhasil mendatangkan proyek dengan jumlah nilai kontrak berapa misalkan, atau aku berhasil mendapatkan incoming sales sejumlah XXX dalam kurun waktu 3 bulan atau 6 bulan misalkan, atau aku berhasil mencapai target profits jumlah XXX dalam waktu 6 bulan atau setahun kayak gitu. Nah itu harus kalian cantumin karena mereka butuh banget itu. Nah setelah udah kalian tulis tuh kayak tanggung jawab kalian apa aja, pencapaian dalam angkanya berapa, nah nanti baru masuk ke di bagian kanan itu kalian lulusan mana, universitas mana, jurusan apa, tahun berapa, dari tahun berapa sampai berapa kuliahnya. Ada juga beberapa perusahaan yang minta kalian tulis GPA kalian berapa, tapi kalau di aku sih kemarin nggak aku tulis. Jadi kayak abis pendidikan. Nah ini juga penting, di bawahnya kalian tulis skill yang kalian punya tuh apa. Nah kenapa skill ini penting guys, karena di sini itu kan jelas ya, ketika kalian ngelihat lowongan kerja itu pasti akan ditulis kayak kalian day to day-nya ngapain aja dan skill apa yang mereka cari. Nah, mereka ini di sini tuh tahapannya adalah pertama CV itu akan di screening pakai AI. Jadi kayak nanti CV kalian nih dan segala CV yang masuk itu akan di screening match nggak keywordnya. Nah, kalau misalkan match baru nanti bisa dioper ke rekruternya kayak gitu guys. Contoh, ini contoh dalam CV aku ya. Jadi kan aku nih sales. Nah di lowongan kerjanya itu biasanya tuh kalau sales tuh aku research dan memang aku juga ngeliat oke, kelebihan ini ada di diri aku dan bisa aku tonjolkan. Untuk sales juga di lowongan yang aku apply itu memang dicari kelebihan yang itu, skills itu. Contoh yang aku masukin adalah kalau buat aku sebagai sales, interpersonal skill, kemudian negotiation skill, kemudian sales skill, habis itu communication skill, terus business presentation skill, habis gitu ada client relationship building. Nah kayak gitu-gitu aku masukin tuh guys ke skills aku. Nah kalau kalian udah masukin education, skills, nah itu berarti CV kalian udah jadi. Nah nanti tinggal kalian buat dalam bentuk PDF dan
fontnya itu kalau aku kemarin tuh 10 ukurannya, dan marginnya itu kanan kiri atas bawah itu setengah inch gitu. Nah, CV udah jadi, berarti PR selanjutnya apa? Mulai apply kerja. Nah, di sini itu ada banyak source-nya guys. Kalian tuh bisa apply kerja dari mana aja. Cuman kalau aku kemarin itu aku apply kerjaan itu fokusnya ada di 2, di LinkedIn dan juga di Indeed. Nah, terus ada satu hal, sebenarnya ini penting tapi juga agak sedikit bad news untuk kita semua. Jadi setelah aku tanya sana sini dan aku trial and error pada saat aku apply kerja, itu memang aku baru ngerti guys, kalau di Amerika itu kalau kalian bukan lulusan sini dan kalau kalian tidak ada pengalaman kerja di sini, maka kalian dihitung itu pengalaman kerja 0. Jadi contoh kayak aku nih, walaupun aku udah punya 6 tahun pengalaman kerja di Indonesia, tapi aku nggak bisa apply untuk lowongan kerja yang udah minimal pengalaman kerja 5 tahun ke atas. Kenapa? Karena mereka nggak ada di database. Data kita tuh nggak ada. Jadi aku tuh kayak kemarin harus apply lagi dari entry level guys. Jadi harus mulai lagi dari 0, kayak kita baru lulus kuliah lagi gitu. Setelah ada bad news, pasti ada good news. Good newsnya apa? Perusahaan di Amerika sangatlah performance driven. Jadi kalau misalkan kalian itu nanti bagus kerjanya, kalian bisa tunjukin kalau kalian itu achieve, kalian itu bisa dipromot dalam jangka waktu yang nggak lama. Jadi contoh kayak ada nih real case, aku dikasih tahu sama senior aku di kerjaan. Sebenarnya in real life dia tuh lebih muda daripada aku, tapi dia itu apply kerja sekitar baru lulus dan apply kerja tuh sekitar setahun yang lalu. Nah, dia apply lah di tempat kerja aku ini. Dia apply di posisi yang aku sekarang kerja. Terus dia tuh berprestasi sehingga dalam waktu 6 bulan dia sudah dipromosiin dari jadi junior sales manager gitu kan. Oke, nah sekarang balik lagi. Kalau di Amerika tuh gimana sih tahap rekrutmennya? Nah, tahap rekrutmennya itu ada beberapa tahap. Yang paling pertama, kalau kalian lolos dari CV screening itu, kalian akan ditelepon sama HRD-nya. Jadi screening pertama tuh pasti phone interview. Kalian akan di email, kalian akan ditelepon. Nah, di telepon itu biasanya general, nanti sama HRD-nya ditanya-tanyain lah. Kayak aku kemarin interview tuh kurang lebih kayak 30 menitan lah di telepon, itu ditanyain kayak coba jelasin dong soal diri kamu, jelasin dong kamu pengalaman kerjanya apa aja, kenapa kamu mau apply di sini dan lain-lain. Nah, setelah HRD, misalkan HRD-nya cinca, ini bagus nih, saya suka sama profil kamu. Nah, nanti HRD-nya ini akan nge-forward CV kita itu ke atasannya, ke user. Nah, ini bisa manager atau bisa ke the department head-nya atau bisa ke direkturnya langsung. Terserah organisasi, terserah HRD-nya. Pokoknya setelah dioper ke user, nanti usernya akan kontak kita untuk lanjut ke tahap berikutnya, yaitu video interview. Jadi kalian nanti di sini biasanya akan diinterview sama user, either dari pakai Zoom, either Google Meet, atau pakai Microsoft Teams. Oke, terus kan masuk nih ke tahap berikutnya, yaitu interview dengan user. Nah, kalau dibanding dengan interview HRD, ini pertanyaan ini memang agak lebih in-depth gitu tentang bidang yang kalian apply, itu posisi yang kalian apply. Jadi kayak aku contohnya waktu itu ditanyainnya kayak, kenapa kamu apply di organisasi ini? Terus kayak kira-kira kapan waktu dimana kamu tuh bisa kasih contoh pas kamu itu ngelakuin multitasking? Kapan kamu ngelakuin harus ngambil keputusan dalam waktu yang cepat? Kapan kamu harus berhadapan dengan customer yang sulit dan apa tindakan kamu untuk ngehandle customer tersebut dan lain-lain. Jadi kayak pertanyaannya tuh lebih ke kayak case study dan contoh real yang pernah kamu alamin di pengalaman-pengalaman kerja kamu sebelumnya. Nah, setelah si user ini udah nanyain kita, biasanya tuh di sini ada kayak sekitar 3-4 kali interview dengan user yang berbeda-beda. Itu kalau dari pengalaman aku ya, di yang pekerjaan aku keterima sekarang. Nah, jadi nanti setelah user ini oke, nanti akan dioper lagi nih ke user yang lain. Mungkin jabatannya bisa sama atau mungkin bisa lebih tinggi. Nah, itu nanti terserah usernya. Intinya adalah kalau pertanyaan-pertanyaan dengan user ini memang lebih spesifik. Dia lebih menjurus ke contoh real. Gimana sih kamu ngelakuin misalkan menerapkan skill A, B, C, D di pengalaman kerja kamu sebelumnya, dan kayak kenapa kamu tuh suka sales, kenapa kamu apply ke posisi ini. Ini tuh salah satu tips penting. Jadi kalau misalnya kalian mau take notes, silahkan. Aku rasa ini nggak cuma di perusahaan di Amerika, tapi aku rasa ini applied in general. Dimanapun kalian apply kerja, pasti kalian harus tahu
kenapa kalian tertarik dengan posisi itu, kenapa kalian daftar di posisi itu, dan kenapa kalian mau daftar di perusahaan itu. Itu tuh penting banget. Jadi usahakan kalau misalkan kalian mau interview, sebelumnya research perusahaan itu, backgroundnya gimana, kemudian visi misinya apa, kemudian ada berita terbaru tentang perusahaan itu tuh apa, produknya apa. Jadi usahakan tuh kalian udah nge-research ini semua sebelum kalian di interview dengan user. Lalu tips selanjutnya adalah pede. Kalian harus pede, karena kalau kalian gak percaya dengan diri kalian sendiri, gimana kalian mau meyakinkan orang lain untuk percaya dengan kalian. Jadi misalkan kalian mikir, aduh aku tuh bahasa Inggris aku gak lancar banget, belum cus, gak usah takut. Pokoknya yang penting komunikasi itu kan, apa yang kalian mau sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Mau grammarnya ada salah, mau apa, itu gak apa-apa. Jadi kayak aku pun kemarin juga gitu, ya sebisa aku aja. Pokoknya aku yang penting usaha udah, dan jangan lupa diimbangi dengan doa. Itu penting banget sih guys, karena aku juga kemarin ngerasa, ya ketika aku udah was-was banget, aku ngerasa aku udah apply 60 kerjaan kok belum diterima-terima. Aku tuh cuma butuh 1 kerjaan, kenapa aku gak diterima-terima? Aku pasrahin lagi sama Allah gitu. Jadi aku berdoa, aku berusaha yang terbaik. Nah akhirnya alhamdulillah setelah 1,5 sampai 2 bulan, aku akhirnya dapat kerjaan ini gitu. Jadi intinya tahapannya adalah yang pertama, setelah kalian apply kerja, kalau kalian dihubungin pertama kali adalah sama HRD lewat telepon. Setelah itu baru nanti video interview dengan user lewat Microsoft Teams atau Google Meet atau Zoom. Dan nanti baru yang terakhir interview dengan user in person. Jadi kalian datang ke kantornya untuk di interview. Kayak gitu guys, kurang lebihnya gambarannya. Nanti misalkan kalian ada mau tanya-tanya atau mau komen, monggo ditulis di komen di bawah. Ya, sudah di hari yang berbeda karena saya lupa memberikan closing video di hari waktu record video tips dan trik job hunting. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa diklik like, di subscribe, dan juga di share videonya. Dan see you di video selanjutnya. Annyeong!